Saya lihat kita ekspor ke Amerika itu kan banyak kan produk-produk hilir ya. Sementara kita ke Cina itu kan produk-produk yang ada bahan baku industri Cina ya kayak besi, kayak nikel dan batu bara serta CPO. Nah ini sangat berbeda memang. Nah padahal sekarang masalah logistik udah nggak ada masalah lagi. Artinya ocean freight juga udah normal ya. Cuma memang betul di Amerika itu mereka masih di gudang para pembeli kita masih banyak stok yang belum habis. Jadi mereka masih nunggu. Tapi dari ekspektasi saya yang pengalaman saya dan yang saya rasakan di perusahaan, untuk Oktober November itu sudah naik ke Amerika. Mungkin persiapan buat Natal. Karena produknya produk hilir semuanya. Nah, sementara kita kan bisa lihat importasi bahan baku dan bahan penolong menurun. Itu akibat utilisasi manufakturnya juga turun karena jualan produk hilirnya kan berkurang. Nah, kita harapkan Eropa ini kita masih ada obstacle di perjanjian perdagangan bebas kita dengan Eropa yang dijanjikan Agustus akan ditandatangani, tapi saya kira itu akan mundur kembali karena kita udah 14 kali pertemuan itu belum selesai. Nah, salah satunya ya pasar yang sering dikatakan pasar non tradisional itu harus digarap terus karena itu memang suatu apa ya satu pasar baru. Yang kedua dengan China kita kan tidak butuh dolar, kita udah punya perjanjian local currency settlement. Jadi sebetulnya China adalah partner kita yang utama, baik bahan baku kita impor dari mereka ataupun mereka juga impor bahan baku dari kita atau bahan setengah jadi dari kita. Oke, baik. Tadi ada kesepakatan begitu ya dari Pak Beni dan juga Pak Banjaran begitu ya bahwa China sangat penting sebagai mitra dagang kita dan perlu diperhatikan begitu ya data-data berhubungan dengan China. Tapi di satu sisi juga tadi yang menarik ini dari Pak Beni Anda menyebutkan justru begitu ya nanti di menjelang akhir tahun ada peningkatan begitu ya sehingga akhirnya diharapkan nanti angka ekspor ke Amerika Serikat ini bisa rebound begitu. Nah, Anda melihatnya terkait dengan hal ini seperti apa, Pak Banjaran? Saya rasa kalau melihat dari tren memang yang disebutkan Pak Beni ada historical pattern di mana memang mendekati festivity sama dengan Ramadan di tempat kita tuh ada efek kalau saya bilang 90 hari jadi 30 hari satu bulan sebelum dan 30 hari setelah. Dan kalau dari sisi historical memang ada push di situ demandnya sampai 25-30%. Tapi memang kembali lagi mau tidak mau pasar ini kan juga masih melihat bahwa ekspektasi terkait tekanan itu masih tetap ada. Mungkin akan ada harapan kenaikan, terutama barang-barang real, tapi saya melihatnya kecenderungan akan lebih lesu dan mungkin akan sejalan dengan masa pandemi, tidak terlalu luas seperti sebelum pra-pandemi. Mungkin Oke, itu yang baik. harus sebagai terutama Baik. terkait dengan biaya modal yang akan meningkat tahun ini sekitar 50 basis point. Seperti itu. Oke. Baik, Anda artinya tetap dengan proyeksi Anda begitu ya bahwa masih akan lesu untuk perdagangan dengan Amerika Serikat. Tapi tadi menarik sempat disampaikan juga oleh Pak Banjaran sebelumnya begitu ya bahwa salah satu fokus perhatian juga terkait dengan produk-produk kita yang tadi Pak Banjaran menyebutkan sebetulnya untuk pasar dunia quite expensive begitu ya sehingga competitiveness-nya juga perlu ditingkatkan lagi. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa Pak Beni? Iya, artinya competitiveness itu macam-macam ya, bukan soal harga barang, tapi juga cara pembayaran. Dari pembeli dari Amerika itu sudah jarang sekarang menggunakan LC. Mereka selalu menggunakan open account. Jadi, nah kalau open account tentu ada risiko di situ. Nah, disinilah mestinya ada asuransi yang bisa mengcover mengenai risiko-risiko tersebut. Nah, sekarang ini kalau itu kita lembaga asuransi kita atau ASI lah ya, Export Asuransi itu bagus atau cukup modalnya, saya kira bisa itu sebagai salah satu alat untuk kita berkompetisi di samping harga si barangnya itu. Yang kedua juga harga energi kita, kalau kita bicara manufaktur, kan itu kuncinya cuma dua. Satu adalah power, harga energi. Yang kedua manpower, itu harga orang. Harga orang itu adalah produktivitas orang. Nah, di sini kita lemahnya di dua-duanya itu. Nah, makanya industri manufaktur itu
kalau itu nggak dikencengin, ya sifat industri manufaktur adalah bersaing, ya, kecuali industri yang ada komparatifnya ya, seperti batu bara atau nikel atau baja atau CPO, itu beda, karena itu industri yang ekstraktif, ya artinya God made lah ya. Kalau industri manufaktur kan man made ini. Nah kalau man made ya harus kompetisi. Nah kompetisi dimulai dari awal, yaitu dari lembaga pembiayaan, dari model pembiayaan dan sampai soal pembayaran.